Tapi ternyata setelah ditransfer hilang kayak gitu loh, diblokir, semua nomornya diblokir, akunnya diblokir begitu. Nah, jumlahnya ya bervariasi lah ya. Oke, saya Zulfan, admin Infokos Jogja dan owner Kos Jogja. Ini lagi ketemu dengan teman-teman semua, kopdar lah, ngopi-ngopi. Ini ada Dokter Ade, ini ada Mbak Rini. Nah, ya. Gitu. Perkembangan terakhir yang dengar-dengar ya dunia kos itu banyak penipuan gimana? Betul, jadi akhir-akhir ini banyak berita di grup Infokos Jogja ya, itu terutama terkait penipuan gitu ya. Jadi untuk transfer tanpa survei gitu loh. Jadi ketika mau survei syaratnya harus transfer dulu supaya kamarnya tidak hilang lah gitu. Jadi transfer itu dalam rangka booking gitu. Ya tapi ternyata setelah ditransfer hilang kayak gitu loh, diblokir, semua nomornya diblokir, akunnya diblokir begitu. Nah, jumlahnya ya bervariasi lah ya. Ada yang 150, ada yang 200 ya, tergantung penipunya minta DP-nya berapa. Kali berapa ya? Betul, kalau hanya satu orang mungkin ngerasanya ya hitung-hitung sedekah gitu atau pelajaran begitu. Tapi ya kalau dikalikan banyak orang yang ketipu kan ya, kalau diakumulasikan kan juga banyak itu nanti hasilnya. Menghindari hal seperti itu gimana kan? Sepertinya kan ya kayak di akun Infokos Jogja itu berulang kali udah diingatkan tapi seperti itu masih terjadi. Iya, apa jadi cari gampangnya mungkin ya orang-orang sekarang. Iya, mungkin karena apa namanya teman-teman yang nyari kos itu pengennya nggak panas-panasan nyari seperti dulu ya. Yeah. Kalau dulu itu kan memang caranya nyari kos itu ya muter lewat perkampungan, lewat gang-gang, survei begitu. Tapi adanya media sosial, kemudian yang penting bisa chat, bisa komunikasi, telepon dan lain sebagainya, kemudian diarahkan gitu loh. Makin simple sih. Begitu. Pengen cari gampangnya aja. Ya, cari gampangnya. Sebetulnya kita juga sudah ngingetin bertahun-tahun sebelumnya gitu. Ya supaya teman-teman itu survei terlebih dahulu sebelum melakukan DP begitu. Jadi saya selalu bilang sih ke teman-teman semua, terutama anggota Infokos Jogja, saya minta supaya betul, no survei no DP. Tapi gini ya, surveinya itu jangan cuma di depan kos, gitu ya. Karena itu juga rentan dimanipulasi juga. Jadi kalau mau survei ya pastikan kamar mana yang mau disewakan itu atau yang mau disewa itu, gitu loh. Ya sampai dilihat itu masuk ke kamarnya, fasilitasnya apa saja, baru DP boleh, gitu loh. Tapi kalau hanya di depan kos itu memang ada kejadian juga sudah survei pun masih ketipu, gitu ya. Survei pun masih ketipu. Nah, setelah ditanya lebih detail ternyata surveinya itu hanya sampai depan kos. Nah, gitu. Sekarang akun Kos Jogja berapa bertanya? Hampir 200.000 ya? Iya. Kalau pastinya sekarang 179.000. Gitu ya? Iya, 179.000 dan terus bertambah setiap harinya dan sampai sekarang menjadi grup Infokos terbesar di Jogja. Begitu. Apalagi yang prospek kos di Jogja. Prospek apa ya? Ya tetap prospektif tuh ya. Oh iya, tentu aja. Kalau saya mungkin iya trennya mungkin berbeda atau masih sama saja. Sama saja sih, sama aja. Cuman sekarang itu balik lagi ya, seiring berkembangnya waktu yang dicari itu adalah kos bebas gitu ya, bebas cenderung ke Las Vegas gitu. Jadi kasus-kasus dulu itu ya. Betul. Nah sekarang ada grup-grup sejenis gitu, tapi yang khusus untuk Las Vegas dan anggotanya juga tidak sedikit begitu. Apa cari mudahnya, cari bebasnya? Cari Las Vegasnya, cari bebasnya, cari ya saya bayar segitu, saya dapatnya apa? Saya pengen kebebasan kan gitu kan. Infokos Jogja tetap jalur lurus kok ya? Iya, kalau sampai sekarang begitu, kita jalur lurus, kita terutama owner Kos Jogja itu sudah menyatakan pendapat bersama komitmen bersama bahwa kita itu ya silahkan keluar. Menolak Las Vegas, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Jun. Sama-sama.
Dari yang sampaikan Mas Jun tadi ada yang mau ditambahkan, Mas? Oke, saya Adi Lesmana, salah satu owner kos di sekitar UMY. Kalau yang disampaikan oleh Pak Ketua, Mas Jul itu memang benar adanya tentang perkembangan di media sosial tentang kos LV. Mungkin sekarang yang ada tambahan itu persepsi yang berbeda antara owner dan pencari kos. Jadi kadang LV Las Vegas itu dianggap bermacam-macam. Ada yang Las Vegas itu benar-benar bebas, terserah dia mau ngapakan saja. Ada yang hanya ingin sebenarnya jam keluar masuknya nggak dibatasi. Karena tapi kerja malam mungkin. Ya, jam malam itu. Karena seperti kita ketahui 10 tahun yang lalu di Jogja ada jam malam. Kos-kos itu pasti ada jam malamnya. Nah, sekarang perkembangan zaman ini anak-anak mahasiswa, perantau itu tidak mau ada jam malam. Atau ada jam malam ya di atas jam 12 malam lah, atau di bawah jam 12. Nah, atau yang terakhir ada tamu yang bisa berkunjung ke kos. Karena berapa kos seperti 10 tahun yang lalu, tamu lawan jenis itu di gerbang tos, nggak boleh masuk. Nah, perkembangan zaman ini owner kos harus beradaptasi. Owner kos. Nah, ya, mana hal-hal yang bisa diadopted, mana yang hal yang benar-benar harus disangkal lah, nggak dilakukan. Seperti halnya kos LV yang sebebas-bebasnya lawan jenis bisa masuk kamar, dikunci di kamarnya, itu harus ditolak. Tapi kalau misalnya ada tamu datang, ya berarti owner kos harus punya teras biar lawan jenis bisa datang. Atau mungkin jam dulu tutup gerbang yang jam 9 malam, ya mungkin kita lihat di jalan-jalan jam 10 aja masih rame di Jogja tuh di jalan. Nah, itu salah satu hal yang perlu diadaptasi oleh para owner kos. Kalau enggak, mereka akan ditinggalkan. Termasuk halnya tentang fasilitas kos sendiri. Kalau dulu mungkin kos kosongan dengan kamar mandi di luar, nah itu peminatnya banyak. Nah, setelah pandemi ini banyak yang nyari kos itu kamar isian dan kamar mandi dalam. Nah, hal-hal ini memang perlu disadari oleh para owner kos, sehingga kami di komunitas owner kos Jogja ini mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan. Jadi di grup WA sendiri ada 200 member dari owner kos, ya? 204, sekitar 204 dari owner kos Jogja. Itu belum mengcover semua memang. Nah, hal ini yang akan kita tindak lanjuti untuk persamaan persepsi dan bagaimana kedepannya kita bisa maju bareng-bareng. Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Punya Di lingkungan. ini khas beda sendiri. Kosnya cowok. Ibu kos, Nama, kos nama, cowok. Nama saya Eni Findah, kos Putra Muslim, daerah Jombor. Jadi saya menekankan untuk anak-anak kos saya supaya kita itu sama-sama visi misi saya itu kos Muslim itu biar sama-sama saling mengenal, guyup gitu. Jadi kalau di kos saya hampir tiap bulan ada pertemuan, makan ala masakan anak-anak sendiri gitu. Jadi lebih akrab, lebih kekeluargaan, iya. Bangun kebersamaan, bangun kepercayaan. Ya, betul. Dan itu Seperti yang kos mungkin seperti anak sendiri ya, Pak? ya saya anggap lebih ke keluarga ya. Jadi Keluarga ya, seperti keluarga. pihak orang tua juga lebih senang, percaya gitu. Ibu kosnya amanah. Kalau saya begitu. Soal harganya berapa itu menyesuaikan ya? Iya. Sesuai sarana prasarana. Iya. Oke. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Monggo. Enggak bener enggak. Enggak gimana? Maksudnya enggak gimana? Enggak mau ngomong. Kan ini anak muda yang punya kos cowok. Dari Gampang kalau angel apa? Ih, enggak ketemu jodoh. Ya enggak, kalau di-upload kan bisa ketemu jodoh. Nama? Enggak Nggak tahu ya, nama, kenal lagi. punya kos apa gitu kan? Apa ada ya? Oke, nama saya Rini. Saya punya kos cowok di daerah Kota Gede. Kota Gede. Kota Gede Bantul atau Kota Gede kota? Kota Gede kota. Oh, kota. Iya. Terus apa? Si wanita muda kok apa? Yang penghuni kosnya anak-anak muda cowok. Itu gimana cara pengelolaan? Gampang atau mungkin malah susah atau? Ya, kalau komunikasi sih lebih enak ya. Jadi lebih. Lebih enak ya? Iya, jadi lebih enak ke akunya daripada ke ibu. Kan masih kadang dikelola ibu kayak perlengkapan dan lain-lain ibu. Cuman
kayak masalah-masalah pada ngomongnya ke aku, ada masalah ini gitu di Masalah ya ada yang lampu mati atau air mati itu ngomongnya ke aku, nanti aku baru sampaikan ke ibu, itu pengelolaannya. Gitu aja sih. Nggak ada kendala. Anak kosku baik kok. Baik apa modus? karena mungkin maksudnya selektif mungkin ya. Enggak ada kok, jadi dari orang timur juga itu. Cuman dia enak, masih bisa diajak komunikasi. Kuncinya mungkin di komunikasi ya. Iya, pertama tuh dia pernah kan ada larang bawa peliharaan, maksudnya anjing gitu. Terus dia bawa, nah itu dikomunikasikan aja, jangan langsung kayak disuruh pergi gitu. Tapi ada juga yang langsung disuruh pergi kemarin tuh kasusnya karena dia nyuri barang-barang anak kos, itu baru Bukan nyuri ide ya. Nyuri ide. Kalau cowok suka kadang kan mabok, ngumpul rame-rame itu gimana nangannya? Kalau kayak gitu mungkin ada sih, masih ada jam wajar, maksudnya sampai jam 9 itu dia bebas kunjungan, kayak misal ada temen cowok gitu boleh nginep, itu maksimal 1 bulan 4 kali buat ada yang nginep di situ, itu aja. Tapi kalau misal 4 kali. iya, tapi kalau misal di lebih dari itu nanti kayak disuruh bayar seperti dipakai 2 orang kayak gitu, atau kos tambahan gitu, 1 kamar gitu, itu yang diterapin di kos. Itu lebih Ada nggak penghuni yang minum minuman keras atau dalam kondisi mabok pulang? Kalau cowok kan riskannya di situ. ada Nah, itu yang gimana tuh? kemarin sih kalau itu lebih di kos sih itu, jadi izin kayak Mbak ini kita mau ada acara kayak gitu kan di tahun baru itu. Pakai terus minum-minum, kan? ya pakai kayak gitu kan, terus tak tanya ini Pakai ya anggur merah apa anggur putih? Anggur putih lebih mahal. api itu. Ya itu, terus ya aku bilang asal bisa jaga ini ya, jaga ketertiban, jangan bikin keributan aja Karena kayak di gitu. kampung juga toh, Heeh, mainan kayak dengan gitu. lingkungan gitu ya. Nah akhirnya ya mereka bisa jaga itunya aja gitu, jadi bisa Mater dulu. gitu. Yo mesen saya. Gimana Pak Jadi? Cukup. Gantian saya yang wawancara. Nanti.